datang semuanya. Alhamdulillah pada kali ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran psikologi agama. Untuk materi yang akan kami bawa yaitu tentang indikator kematangan beragama dan manifestasinya dalam perilaku keberagamaan. Nama kala ini yang dibuat oleh Sabrina Citra Maria Ulfa dan Karun Bayaki. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan jelaskan pengertian kematangan beragama. Jadi, menurut Paston dan Ventis pada 1982 mengemukakan bahwa kematangan beragama merupakan watak keberagamaan yang terbentuk melalui proses perkembangan hidup yang berakumulasi dengan pengalaman. Akumulasi perilaku pengalaman hidup tersebut terrefleksi dalam pandangan hidup, sikap, dan perilaku sehari-harinya. Seseorang akhirnya disebut matang dalam beragama apabila mampu melalui perjalanan usianya dengan menghasilkan pengalaman-pengalaman yang menjadikan mengalami perkembangan hidup yang meningkat dan positif. Sebaliknya, orang yang tidak dapat mengakumulasikan berbagai pengalaman hidup sebagai pelajaran dan mengalami hambatan perkembangan hidup disebut orang yang tidak matang dalam beragama. Secara garis besar, kematangan beragama adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya. Orang tersebut menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan beragama. Jadi, kematangan beragama ini terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami atau menghayati serta mewujudkan nilai-nilai luhur agama dalam hidup sehari-hari. Orang tersebut menganut karena itu ia berusaha menjadi penganut yang baik. Keyakinan itu ditampilkannya dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan beragama. Di antaranya yaitu satu, faktor internal. Apa itu faktor internal? Yaitu sesuatu yang berasal dari seseorang tersebut. Faktor internal ini dapat mempengaruhi perkembangan kematangan beragamaan seseorang, antara lain itu kondisi fisik dan struktur tubuh, dua, kondisi motorik, tiga, kemampuan mental yang meliputi kesadaran, hambatan mental serta bakat khusus. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu sesuatu yang berasal dari lingkungan seorang tersebut, mulai dari lingkungan keluarga sampai dengan lingkungan di mana seorang tersebut hidup sehingga membentuk karakter. Selain itu, ada faktor lain juga yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, yaitu kebudayaan tempat di mana seorang itu dibesarkan, kebudayaan turut di mana seseorang itu dibesarkan. Kebudayaan turut mempengaruhi pembentukan pola tingkah laku serta berperan dalam pembentukan kepribadian kebudayaan yang menekankan bagaimanapun akan memberi pengaruh dalam pembentukan pola dan sikap yang merupakan unsur dalam kepribadian seseorang. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengertian perilaku keberagamaan. Perilaku atau behavior adalah segala tindakan yang dilakukan oleh organisme. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap perangsang atau lingkungan. Sedangkan agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata a yang berarti tidak, dan gama berarti kacau atau kocar-kacir. Dengan demikian, gama dapat berarti tidak kacau atau tidak kocar-kacir. Pengertian serupa ini tampak sejalan dengan akal, karena dilihat dari segi peranan yang dimainkannya. Agama dapat memberikan pedoman hidup bagi manusia agar memperoleh ketentraman, keteraturan, kedamaian, dan jauh dari kekacauan dalam hidupnya. Dengan demikian, perilaku beragama adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Dengan kata lain, tingkah laku atas norma-norma
nilai atau ajaran, dan doktrin-doktrin agama yang dianutnya. Dalam ajaran Islam, perilaku agama merupakan perilaku yang didasarkan atas nilai-nilai agama Islam, baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Selanjutnya yaitu manifestasi kematangan beragama dalam kehidupan keberagamaan. Dalam pandangan Islam, manusia dilahirkan dengan dianugerahi potensi keberagamaan spiritual, seiring dengan perkembangan fisik dan psikis atau mental yang dialami oleh setiap orang dari fase ke fase. Maka, perkembangan tingkat keberagamaannya pun berbeda-beda. Adanya perbedaan dalam memahami agama dan adanya perbedaan perkembangan karakteristik dalam berbagai aspek pada setiap orang, menjadikannya pula berbeda-beda dalam tingkat keberagamaan. Dalam manifestasinya, perilaku keberagamaan diukur dari aspek akidah, ibadah, dan akhlaknya. Tetapi karena akidah merupakan hal yang bersifat abstrak dan penelusurannya sangat sulit melalui indrawi, maka pengukuran tingkat keberagamaan seseorang dapat ditelusuri melalui rutinitas pelaksanaan ibadahnya dan penampilan melalui akhlaknya. Selanjutnya, kebanyakan dalam pelaksanaannya walaupun tidak menjalankan ajaran agama secara konsekuen, tetapi mereka tetap percaya akan adanya Tuhan. Bahkan telah bersaksi melalui syahadat, maka minimal mereka menempati kategori mukmin dalam arti percaya terhadap Tuhan. Dengan kata lain, seorang muslim yang mengakui adanya ajaran agama tetapi ia tidak melaksanakannya secara konsekuen, maka orang tersebut tidak boleh dicap sebagai kafir, dalam arti telah keluar dari Islam. Sekian presentasi pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.